Di markas militer, para tentara itu memeriksa ke dalam hotel, dan mereka dikejutkan dengan seseorang dengan luka yang sangat parah, sampai-sampai sudah tidak dikenali lagi rupanya. Bahkan seorang tentara saja merasa mual saat melihatnya, dan orang itu adalah Suyun. Para tentara itu makin terkejut saat tahu, ternyata orang itu masih hidup. Dengan luka separah itu dan dalam kondisi masih hidup, sudah pasti kalau orang itu selama ini sudah tersiksa dan lebih baik mati. Para tentara itu kebingungan, apakah mereka harus memanggil tim medis untuk menyelamatkan orang itu, atau sebaiknya bagaimana? Akhirnya mereka memutuskan untuk membiarkan saja orang itu, dan lebih baik mengamankan area lain. Mereka yakin kalau tidak lama kemudian, orang itu akan mati dan berhenti bergerak, dan ternyata pendengaran Suyun masih berfungsi. Dia mendengar semua perkataan tentara itu. Suyun pun hanya bisa menangis dan menunggu kematiannya sambil menahan rasa sakit akibat luka bakar yang parah itu. Di luar hotel itu, tentara itu sedang bernegosiasi dengan Seyong. Kapten tentara itu berkata kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengan Seyong, dan orang tersebut dalam perjalanan ke sana dari Amerika. Seyong yang merasa ada yang tidak beres, dengan cepat langsung melompat untuk pergi dari sana. Dalam sekejap Seyong sudah melesat jauh. Para tentara itu sangat terkejut melihat lompatan Seyong yang begitu tinggi tanpa alat bantu. Kapten tentara itu berteriak kepada Seyong, kalau orang yang ingin ketemu dengan Seyong adalah orang yang bertanggung jawab menghentikan penculikan bibi Seyong dan mengamankannya. Seyong yang mempunyai indera pendengaran yang sangat tajam, dapat mendengar apa yang dikatakan oleh tentara itu dari jarak yang lumayan jauh. Seyong yang mendengar hal itu langsung mendarat dengan cepat dan bersedia untuk menemui orang yang menyelamatkan bibinya itu. Para tentara itu kemudian menyiapkan sebuah kamar di hotel itu untuk Seyong. Mereka juga menyiapkan makanan dan pakaian karena orang yang ingin menemui Seyong kemungkinan akan sampai besok. Jadi mereka meminta Seyong untuk beristirahat dulu sampai besok di sana. Keesokan harinya, orang itu pun datang, dan orang itu bernama Paul. Di awal percakapan itu Paul menjelaskan tentang Amerika terlebih dahulu. Tapi sebelum Paul selesai berbicara, Seyong kemudian menyuruhnya untuk jangan basa-basi dan langsung saja ke intinya. Paul langsung menjelaskan ke intinya, kalau Amerika menginginkan sesuatu dari Seyong, secara mereka sudah berkontribusi besar dalam keselamatan bibinya. Dan orang yang menghentikan upaya penculikan yang dilakukan pemerintah Korea adalah Paul. Pihak Amerika juga akan berkomitmen penuh untuk terus melindungi bibi Seyong dan keluarganya. Asalkan Seyong mau. Sebelum selesai berbicara, Seyong kemudian memotong omongan Paul. Dengan tatapan yang tajam dan aura yang mengerikan, Seyong berkata, jika terjadi sesuatu kepada bibi Seyong ataupun keluarganya, jika ada satu goresan saja, maka seluruh negara Amerika Serikat yang akan menanggungnya.